Mikael merasa sudah sangat berjuang sekuat tenaga untuk tetap tenang di hadapan para makhluk yang tidak masuk akal kekuatannya. Dia senang karena bisa menjalin hubungan baik dengan desa Taiju. Di sisi lain, Hiraku berhasil menjanjikan hidangan laut yang sangat enak untuk semua orang. Besoknya, Hiraku dibuat kaget dengan kedatangan naga lainnya yang terlihat seperti menantang Hiraku untuk menyerangnya, sebab Megran Maria dan yang lainnya tidak sanggup melawan naga ini. Jadi, Hiraku pun meladainya. Tidak lama dari itu, Dorem pun datang dan mengatakan kalau naga ini adalah kakak perempuannya yang bernama Hakuren. Berdasarkan penjelasan Hakuren yang datang ke sini karena ingin mengetes kekuatan Hiraku, yang dikabarkan akan menikahi ponakannya, Lastismun. Mendengar itu, Hiraku sedikit marah dan meminta Hakuren untuk menyesali perbuatannya agar tidak menyusahkan banyak orang. Akhirnya, Hakuren pun disambut di desa Taiju dan Dorem bersama Lasti berminta maaf atas perbuatan yang Hakuren lakukan tadi. Hiraku pun tidak mempermasalahkan hal itu selama dia bisa menyesalinya. Hakuren merasa iri dengan makanan di sini dan wine-nya yang sangat enak, jadi dia ingin juga tinggal di sini. Kemudian, Hakuren memainkan permainan mahjong yang terkenal di sini. Dia pun mengajak Hiraku taruhan jika sampai kalah dalam game ini. Jadi Hiraku mengusulkan untuk membuka pakaiannya jika ada yang kalah dalam permainan kali ini. Sayangnya, Hiraku di sini merasa nyesel ikut main karena mereka ternyata sangatlah jago dalam permainan walaupun baru pertama kali memainkannya. Meskipun Hiraku curiga mereka itu curang, tetapi dia tidak punya bukti sebab mereka bermain secara adil seperti biasanya. Akhirnya, Hiraku kalah dan membuka semua pakaiannya di hadapan semua orang. Di sisi lain, pihak Raja Iblis sedang berdiskusi tentang para ras naga yang selalu berkumpul di desa Taiju. Namun Raja Iblis Galgardo yang sangat menyayangi anaknya malah merasa galau karena dia dicukaikin terus akhir-akhir ini oleh anaknya. Besoknya, Hakuren mengajarkan anak-anak pengetahuan dasar. Meskipun sifatnya agak sengkelek, tetapi Hakuren ternyata serba bisa dalam melakukan sesuatu hal. Yang menjadi permasalahan dari dia adalah terlalu malas melakukan sesuatu dan ingin selalu rebahan di kasur. Siangnya, Hiraku didatangi oleh para gadis rasa Lamia yang menyerah tiba-tiba sambil membawa beberapa barang berharga, karena tempat tinggal mereka di dalam Dungeon selalu diserang oleh anak-anak Kuro dan Zabuton saat berlatih. Awalnya mereka ingin melawan, tetapi kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan gempuran dari anak-anak Kuro dan Zabuton. Hiraku pun menerimanya supaya bisa melindungi mereka juga. Sebagai permintaan maaf, Hiraku memberikan beberapa makanan untuk para Lamia. Namun, Hiraku ingin jika mereka datang ke sini itu harus pakai pakaian. Akhirnya, para Lamia ini pun diberikan pekerjaan sebagai kurir dagang desa Taiju untuk mengirimkan barang ke berbagai tempat dengan imbalan makanan yang akan didapatkan oleh mereka. Dengan ini, peradaban desa Taiju kembali menunjukkan peningkatan. Namun, di sisi lain, Putri Raja Iblis ingin menyerang desa Taiju karena menurutnya mereka telah menahan Flaurem yang merupakan sahabat Putri Raja Iblis, Yuri. Besoknya, ayah Bizel datang ke desa Taiju untuk memberitahukan anaknya Flaurem yang sedang sibuk mengurus dokumen desa ini. Kalau Putri Yuri akan melakukan perang ke desa ini dengan membawa 300 pasukan besok akibat hasutan dari para bawahannya yang buta politik. Dan ayahnya berkata kalau mereka menyatakan perang karena khawatir sebab Flaurem tiba-tiba hilang dan kerja di sini. Jadi ayahnya ingin Flaurem mengatur rencana agar mereka bisa dikalahkan dengan cara menunjukkan perbedaan kekuatan yang sangat besar tanpa melibatkan kekuatan utama desa ini. Besoknya, Flaurem meminta ras Lamia untuk menahan pasukan Putri Yuri yang akan menyerang tempat ini. Dan mereka malah menyerah begitu saja karena tidak berdaya melawan 3 Lamia tersebut. 3 bangsawan Putri Raja Iblis pun akan mulai bekerja di bawah naungan Flaurem agar mereka bisa membantu pekerjaannya. Jika mereka menolak, maka Flaurem akan menghukum mereka di sini dengan sangat tegas. Karena melihat Flaurem yang sangat menakutkan, akhirnya mereka bertiga pun siap kerja mati-matian di sini agar tidak dihukum. Hiraku pun akan mempercayakan mereka kepada Flaurem dan menyuruh Flaurem untuk memperkenalkan tempat ini kepada mereka, termasuk Putri Yuri. Setelah berkeliling melihat desa ini, Putri Yuri merasa senang bisa melihat banyak hal baru dalam hidupnya.
Dia juga meminta agar Flaurem tidak bersikap formal di sini, karena dia adalah teman masa kecilnya. Namun ketiga anak buahnya merasa tidak bisa tinggal di sini, karena mereka akan ditertawakan jika sampai keberadaan mereka diketahui oleh para bangsawan lain. Namun, setelah melewati beberapa hari ke depan, tiga gadis itu pun merasa mulai nyaman dengan tempat ini karena baik itu makanan, fasilitas, dan lain-lainnya membuat mereka sangat nyaman untuk tinggal. Hiraku pun ikut senang jika mereka mulai betah di sini. Namun, hingga akhirnya, kunjungan Putri Yuri telah habis dan dia akan kembali ke kota Raja Iblis. Dia berjanji akan sering berkunjung ke sini, sedangkan ketika bawahan Putri Yuri ingin tetap tinggal di sini sementara karena mereka masih mempunyai tugas yang cukup banyak. Padahal alasan sebenarnya mereka ingin tinggal di sini yaitu karena makanan dan fasilitasnya saja. Musim dingin telah hampir tiba dan Hiraku kaget kalau hasil panennya melebihi kota seperti biasanya, dan dia ingin membagikan beberapa hasil panen ini kepada yang lainnya. Lasti ingin agar hasil ini diberikan kepada orang tuanya dan Hakuren pun ingin memberikan beberapa kepada orang tuanya juga yang ternyata mereka adalah naga kaisar bernama Dozit dan ibunya naga badai bernama Raimalin. Hiraku kaget karena garis keturunan ras naga sangatlah luar biasa. Akhirnya, baik Hakuren dan Lasti pun mengirimkan beberapa bahan makanan kepada orang tuanya. Dan saat Lasti mengangkut barang ke kota Sasato, Mikael meminta bantuan Lasti untuk membunuh monster Laut Cangko yang diinginkan oleh Hiraku menurutnya. Sedangkan Hakuren membawa beberapa ras elf gunung yang dipimpin oleh Hiraku. Mereka sedang krisis pangan di daerahnya. Mendengar itu, Hiraku pun akhirnya menerima mereka dan membuat tempat tinggal baru untuk para ras elf gunung. Awalnya mereka ingin berburu tetapi karena monster di hutan ini terlalu kuat. Jadi Hiraku meminta mereka untuk membuat karyaji dan gerabah, untuk membuat berbagai macam benda. Tidak disangka mereka sangatlah mahir melakukannya. Jadi Hiraku akan mempercayakan pekerjaan ini kepada para elf gunung. Beberapa waktu berlalu, Hiraku di sini mendengar kalau adanya dungeon baru yang ditemukan oleh anak-anak Kuro dan Zabuton. Meskipun berbahaya, tetapi para High Elf ingin memeriksa tempat itu supaya bisa mengetahui kekuatan Dungeon. Sebab jika sampai terjadi kecelakaan, bisa saja desa ini menjadi sasarannya. Jadi Hiraku mengizinkan mereka untuk menjelajah ke sana. 3 hari kemudian, pasukan penjelajah telah kembali dan mereka merasa sangat serius ingin menaklukkan Dungeon itu. Sebab di sana ada monster Bloody Viper. Ternyata alasan utama mereka ingin berburu Bloody Viper karena dagingnya memiliki efek khusus untuk kesuburan. Jadi, demi kelangsungan dan keturunan para elf, mereka ingin berburu Bloody Viper itu. Setelah musim gugur selesai, ternyata semua gejala yang dirasakan Lulusi itu merujuk kepada kehamilan. Para penduduk desa yang mendengar Lulusi hamil pun menjadi heboh karena berita baik ini. Sedangkan, Hiraku di sini selalu khawatir kepada Lulusi yang hamil sebab dia takut Lulusi kenapa-kenapa. Padahal Lulusi menyuruh Hiraku untuk tidak usah khawatir terlalu begitu. Selanjutnya, hari-hari berlanjut seperti biasanya. Namun, Hiraku di sini memilih bangun agak siang karena para maid akan bangun lebih pagi dari Hiraku untuk menyiapkan segala kebutuhan sebelum bekerja. Sesi sarapan di sini dibagi menjadi 3 waktu karena ada beberapa orang yang tidak sempat untuk sarapan bersama. Terutama Hakuren yang seorang pemalas karena selalu tidur di kamarnya jika tidak ada kerjaan. Grand Maria di sini memberikan laporan harian kepada Hiraku tentang keamanan desa yang cukup aman karena diawasi oleh para serigala dan laba-laba juga. Hiraku juga baru mengetahui kalau ras malaika seperti mereka tidak bisa melakukan tugas harian seperti beres-beres dan yang lainnya. Setelah sarapan, Hiraku kembali berladang dan memberisikan hama yang muncul di sekitaran tanaman berkat bantuan dari anak Zabuton yang bisa mendeteksinya. Dengan alat serba bisa, hama itu langsung bisa menghilang tanpa jejak. Siangnya, Hiraku makan siang bersama dengan yang lainnya. Ternyata, makan siang di dunia ini terbilang mengejutkan karena biasanya mereka hanya makan pagi dan malam saja, terutama bagi ras elf dan beast yang kesulitan mencari makan untuk sehari-harinya. Setelah itu, Hiraku juga membuat tumbuhan bunga untuk estetika dan membuat berbagai macam kerajinan bagi anak-anak. Sedangkan, untuk orang dewasa, mereka dibuat tempat latihan bertarung sebagai sarana olahraga. Ternyata, latihan ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama para wanita yang ingin tetap langsing dan cantik, sebab di sini mereka selalu makan makanan yang enak terus. Setelah makan malam buatan para onimai yang cukup aneh, Hiraku mendapatkan pesan dari Putri Yuri yang ingin buah-buahanan pakaian dari Zabuton yang terlihat sangat baik kualitasnya. Kemudian,
Mereka mandi air panas bersama untuk menghilangkan penat setelah bekerja. Tapi, tetap saja, setelah mandi, Hiraku diawasi oleh para wanita agar dia bisa segera masuk ke kamar lalu melakukan hubungan intim dengan banyak wanita supaya bisa menambahkan keturunan terutama kaum elf yang sedang krisis populasi cowok. Kemudian, pekerjaan para dwarf di sini terus berlanjut untuk membuat alkohol yang lebih enak lagi. Meskipun Hiraku merasa cukup, tetapi mereka ingin terus membuat alkohol lebih banyak lagi. Jadi, Donovan meminta Hiraku untuk memperluas ladang anggur sebanyak 3 kali lipat supaya jumlah alkoholnya bisa ditambah banyak lagi. Tapi, Hiraku di sini tiba-tiba kedatangan orang aneh yang sedang sujud di hadapan patung dewa buatannya. Dia bahkan bisa lepas dari pengawasan Jabuton yang mempunyai sens tertinggi. Ternyata, dia adalah leluhur dari Lulusi dan Flora yang merupakan rasuah vampir juga. Ternyata, alasan dia kemari yaitu untuk menjenguk Lulusi yang sedang hamil. Sebab, para vampir biasanya menambahkan keturunan lewat kontak darah. Tetapi, dia bersyukur karena Lulusi bisa mengandung. Leluhur Lulusi juga merupakan vampir tertua yang umurnya sudah lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Dia selalu melakukan hapus ingatan pada beberapa ingatannya yang tidak diperlukan agar bisa hidup dengan tenang. Dia juga di sini menginginkan patung dewa buatan Hiraku karena sosok itu membuat si leluhur ingat kembali akan sosok dewa yang mengirimnya ke dunia ini. Dia meminta sambil berharap banyak. Hiraku mau membuatkannya. Dan Hiraku pun menyetujui membuat patung dewa untuk diberikan kepada leluhur Lulusi. Dia pun merasa bahagia karena Hiraku mau menuruti keinginannya. Setelah dibuatkan, dia kembali sujud di hadapan patung dewa itu. Si leluhur ingin membayar karya dari Hiraku. Namun Hiraku menolaknya karena dia tidak ingin seperti menjual sosok dewa. Jadi, si leluhur berkata kalau dia akan membalas budi dengan cara lainnya. Dia pun pamit sambil berterima kasih kepada Hiraku dan meminta dia untuk terus menjaga Flora dan Lulusi di sini. Ternyata, si leluhur mempunyai posisi yang penting di dunia manusia. Dia menuju gereja di ibu kota untuk mengganti patung buatan si pengrajin lain dengan patung buatan Hiraku yang terlihat sangat realistis dan bagus bentukannya. Si leluhur pun meminta kepada si kepala pendeta untuk menyebarkan info agar pihak gereja menghormati Hiraku dan desa Taiju di hutan kematian. Sebagai bentuk terima kasih, pihak gereja memberikan sebuah piano yang sangat terkenal sakral bagi para penduduk desa ini. Karena piano ini biasanya hanya digunakan dalam acara-acara tertentu saja. Lulusi di sini menyukai pemberian ini, namun ketiga anak buah Flora yang ingin memainkan piano juga, mereka tidak bisa menyentuh piano yang sangat berharga ini karena akan takut rusak dan mereka mendapatkan hukuman. Jadi mereka meminta kepada Hiraku untuk memberikan piano lainnya walaupun sudah jelek. Akhirnya Hiraku pun menyetujui permintaan mereka dan membelinya dari Michael yang mempunyai koneksi dengan para pedagang terkemuka. Hasilnya, piano menjadi sangat terkenal di kalangan para penduduk desa Taiju, namun yang mahir menggunakannya hanya segelintir orang saja. Tetapi Hiraku di sini merasa terganggu oleh suara piano di malam hari ketika waktu tidur. Hari-hari berlangsung dengan damai seperti biasanya dan Hiraku mengelola ladang bersama para penduduk desa yang lainnya. Di saat makan siang, Lulusi datang untuk makan bersama Hiraku. Walaupun Hiraku khawatir akan kesehatannya, Lulusi di sini berkata kalau tidak ada masalah apa-apa, justru dia harus lebih banyak bergerak di saat kehamilannya sudah mulai membesar. Di sisi lain, Zabuton terlihat sudah membuat berbagai macam pakaian untuk dikenakan anak Hiraku jantinya jika sudah lahiran. Malamnya, dia bersama yang lain kembali menanyakan keadaan Lulusi, bahkan ada yang merasa iri karena dia sudah mengandung duluan. Lalu, setelah itu, Hiraku menemui Lulusi yang kini sudah mulai sulit berjalan karena memang perutnya sudah sangat membesar. Dia juga menerima berbagai hadiah dari para penduduk lain. Bahkan serigala dan laba-laba pun ikut memberi hadiah supaya Lulusi merasa baikan. Hiraku di sini merasa senang karena semua orang perhatian kepada Lulusi. Namun, tidak lama setelah semua orang pergi, Lulusi menunjukkan kontraksi dalam perutnya yang menandakan dia akan segera lahiran. Akhirnya, segala persiapan pun dilakukan oleh para Maidan yang lainnya, sedangkan Hiraku di sini menyendiri untuk menenangkan dirinya. Dia kembali ke tempat awal datang di pohon besar sambil melihat bulan. Tidak terasa, pagi telah tiba dan Lulusi berhasil melahirkan dengan selamat. Hiraku pun ikut menggenuk anaknya dan dia merasa sangat bahagia telah menjadi seorang ayah dan melihat anaknya yang sangat mengemaskan ini.
Hiraku pun berharap kalau anaknya ini bisa tumbuh sehat ke depannya. Karena dia adalah laki-laki, jadi Hiraku menamainya Alfred berdasarkan saran dari Lulusi juga. Hiraku merasa waktu telah berlalu begitu cepat di mana dulu dirinya masih seorang diri. Namun kali ini, dia telah mendapatkan banyak sekali rekan dan bahkan telah menjadi seorang ayah. Kemudian, Hiraku mengumpulkan perwakilan setiap ras untuk memberitahu hal penting, yaitu Hiraku ingin memberikan medali penghargaan bagi mereka yang telah membantu desa ini. Kedepannya, dia ingin membuat mata uang agar sistem transaksi berjalan lancar tanpa harus melibatkan dirinya yang merupakan seorang kepala desa. Terlebih, jika menggunakan sistem tukar barang, mereka juga tidak mengetahui nilai keseimbangan dari barang yang ingin ditukarkan. Jadi, hal itu juga akan menghambat pekerjaannya di saat dia diminta memberi sesuatu kepada setiap orang di desa ini sebagai kepala desa kalau tanpa mata uang. Kemudian, hari di mana pesta perayaan kelahiran anak Hiraku telah tiba, semua orang di sini merasa excited karena malam ini mereka sudah bisa minum alkohol kesukaan mereka lagi. Hiraku pun membuka acara ini bersama Lulusi untuk merayakan pesta ini menggunakan wine khusus buatan Donovan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Di saat semua orang berpesta, Donovan menyarankan untuk menyimpan setengah genteng wine ini untuk disimpan lebih lama lagi supaya di saat Lulusi bisa minum, wine ini akan semakin nikmat rasanya. Melihat semua orang tersenyum, Hiraku pun menjadi tidak sabar menantikan hari di mana dia bisa minum bersama anaknya di masa depan. Di sisi lain, orang yang memiliki hubungan dengan desa ini juga mulai mendengar berita kalau Hiraku telah mempunyai anak. Jadi, mereka akan mempersiapkan hadiah yang bagus agar hubungan dengan desa Taiju terus langgang demi kebaikan mereka juga. Kembali lagi ke desa Taiju, Hiraku merasa senang dengan perkembangan desa ini yang semakin maju. Tapi, dia mendengar kabar kalau ada banyak pengungsi dari hutan lainnya ingin pindah ke desa ini juga. Namun, Hiraku merasa akan berat rasanya jika jumlah mereka terlalu banyak akan tinggal di desa ini. Dia pun ingin membuat desa lain yang masih terhubung dengan desa Taiju. Semua orang pun setuju untuk membuat desa lainnya, karena hal itu bisa membantu orang yang kesusahan akibat perang. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut di season selanjutnya.